Selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di podcast bersama kami, kelompok 4 batch 4 kelas A CPNS Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan ketahanan air dalam mendukung swasembada pangan dan energi, pemerataan ekonomi dan pembangunan, serta pemenuhan akses air minum aman sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Melalui pembahasan yang informatif dan terstruktur, kami berharap teman-teman semuanya mendapat wawasan baru mengenai tantangan sekaligus peluang yang ada di balik isu-isu tersebut. Namun sebelum itu, podcast ini akan diisi oleh kami sendiri selaku CPNS Kementerian Pekerjaan Umum yang terdiri dari saya, Taufan, sebagai host yang memandu teman-teman semua, Kak Yotam, halo Kak Yotam, Halo Kak Tovan. Kak Nurul, halo Kak, Halo. Kak Alfi, halo Kak Alfi, Halo. kemudian Kak Salwa, halo Kak Salwa, Halo. Kak Yogi, halo Kak Yogi, Halo. dan terakhir ada Kak Salsa, halo Kak Salsa. Halo. Baik, mari kita masuk ke topik dan pembahasan pertama. Nah teman-teman, berbicara mengenai air nih. Air adalah salah satu pondasi penting makhluk hidup ya kan? Dan berhubungan dengan hal itu, kita akan berbicara mengenai ketahanan air dalam mendukung swasembada pangan dan energi sebagai topik pertama kita. Bersama kita di sini ada Kak Yotam dan Kak Nurul. Halo Kak, apa kabar? Baik Kak Ya, Tovan. baik. Terima kasih Oke, Kak Tovan. Soal ini baik tanpa perlu membuang waktu lagi, silakan kepada Kak Yotam dan Kak Nurul untuk menjelaskan apa sih ketahanan air itu dan bagaimana caranya air dapat mendukung swasembada pangan dan energi. Silakan. terima kasih Kak Tovan. Jadi mungkin teman-teman sudah ketahui semua ya, kalau Indonesia ini sebenarnya kaya akan air dengan ribuan sungai, danau, serta dengan curah hujan yang tinggi. Seperti yang kita ketahui bersama, air itu berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari, irigasi untuk pertanian, industri, juga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Tapi ironisnya, kita juga mengalami kekeringan, banjir, dan konflik pemanfaatan sumber daya air. Hal ini menjadi isu yang cukup penting untuk dibahas, mengingat kemandirian suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan pangan dan energinya. Hal ini pula yang menjadi misi dalam Aspar Cita dan merupakan target pembangunan jangka menengah nasional tahun 2002 sampai 2029 yang sudah ditetapkan. Untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi, dibutuhkan adanya ketahanan terhadap air. Ketahanan terhadap air bukan sekadar soal ketersediaan air bersih, namun berkaitan pula dengan bagaimana air itu dikelola, didistribusikan, dan dilindungi agar bisa mendukung kehidupan pertanian dan industri secara berkelanjutan. Tanpa ketahanan air, swasembada pangan maupun energi hanya akan menjadi slogan semata. Karena tanpa air yang cukup dan terkelola, sawah tidak akan bisa ditanami, peternakan akan terganggu, dan produksi energi, khususnya energi di bidang hidro, akan terancam. Nah, bagaimana sih langkah untuk menangani tantangan ini? Pertanyaan ini akan dilanjutkan oleh kami, yaitu Kak Nurul. Silahkan Kak Nurul. Ya, terima kasih Mas Yotam. Kami di Kementerian PU memiliki peran yang cukup strategis. Kami bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air, mulai dari bendungan, irigasi, embung, hingga pengendalian banjir. Tujuannya jelas, yaitu untuk memastikan air tersedia, terdistribusi dengan baik, dan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kementerian PU bukan hanya sekedar bertugas dalam membangun infrastrukturnya saja, melainkan juga melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan pada bendungan, sarana dan prasarana sumber daya air yang sudah terbangun. Kegiatan operasi dilaksanakan agar air dialokasikan sesuai dengan alokasi air yang sudah direncanakan, sehingga tidak menimbulkan konflik antara pengguna air. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Tovan. Oke, coba sebelumnya akan saya rangkum sedikit nih Kak mengenai apa sih yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yutam dan
Kak Nurul. Jadi sebenarnya Indonesia adalah negara yang kaya air. Benar seperti itu ya Kak Yotam ya? Ya, benar sekali, Kak Oh. Tovan. Namun sayangnya masih banyak kekeringannya Kak, yang mana ini dapat mempengaruhi swasembada pangan, yang dapat berpengaruh ke sawah, peternakan, bahkan ke energi hidro yang terancam. Benar seperti itu? Ya, benar. Meskipun di Indonesia ini kaya akan air, namun tantangannya juga cukup besar. Nah, kami di Kementerian PU, disinilah kami bertugas untuk bagaimana cara mengelola air itu agar air yang terkelola bisa sampai kepada masyarakat secara adil dan merata untuk mencapai tujuan yang terdapat di visi Asta Cita tadi. Oke. Kemudian Kementerian PU sendiri dapat bertugas untuk membangun infrastruktur air, sekaligus menjaga agar alokasi itu menjadi terjaga dan ketahanan air tetap berjalan dengan baik. Kemudian selain itu Kementerian PU juga bertugas untuk melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang ada agar dapat berfungsi secara optimal dan efektif. Benarkah seperti itu, Kak Nurul? Iya, benar Mas Tovan. Kami juga melakukan pemeliharaan mulai dari saluran primer ke saluran sekundernya juga dilakukan pemeliharaan. Jadi ketahanan air ini merupakan syarat yang mutlak untuk swasembada pangan ya. Ini penting. Jadi tanpa ketersediaan air yang cukup dan terkelola dengan baik, target swasembada pangan juga tidak dapat terpenuhi. Dalam era perubahan iklim dan cuaca ekstrim, Indonesia harus memperkuat sistem irigasi, konservasi air, serta adaptasi pertanian agar pangan nasional tetap aman. Begitu Mas Tovan. Baik. Itu adalah materi pertama yang dibawakan oleh Kak Yotam dan Kak Nurul. Sungguh insight yang baru bagi saya, terutama bagi kita semua yang emang belum familiar nih dengan air, teman-teman. Terima kasih kepada Kak Yotam dan Kak Nurul. Kemudian kita akan lanjut ke sub materi kedua, di mana di sini kita akan berpindah sedikit ke arah pemerataan ekonomi dan pembangunan yang dibawakan oleh Kak Alfi dan Kak Salwa. Halo Kak. Halo, Kak Halo, Tovan. Oke, tanpa membuang waktu lagi, silakan kepada Kak Alfi dan Kak Salwa untuk menyampaikan nih, apa sih itu pemerataan ekonomi dan pembangunan? Silakan, Kak. Ya, terima kasih Kak Tovan. Jadi langsung aja mempersingkat waktu ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang pemerataan ekonomi. Nah, di Kementerian PU itu kita memiliki peran yang penting terutama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ya, salah satu program strategis yang dijalankannya adalah infrastruktur daerah. Sebelumnya itu dikenal dengan Impres Jalan Daerah ya, atau IJD. Nah, program ini bertujuan untuk mendorong pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai wilayah, khususnya di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Contoh yang dapat dilihat itu pembangunan Jalan Trans Papua yang berhasil memangkas waktu dari Wamena ke Jayapura. Kalau dulu itu berhari-hari, sekarang cuma beberapa jam ya. Nah, dampak pembangunan ini sangat signifikan dirasakan selain menurunkan biaya logistik hingga 50%, juga mempermudah pemasaran hasil pertanian masyarakat sehingga meningkatkan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Nah, selain di Papua ini juga Kementerian PU diarahkan untuk memerhatikan pembangunan di daerah 3T. Apa itu 3T? 3T itu terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, pembangunan infrastruktur di wilayah ini tidak hanya membuka akses ekonomi, tapi juga memperkuat pertahanan negara. Dari data Kementerian PU ini menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir telah dibangun lebih dari 1.500 km jalan baru di kawasan perbatasan. Nah, pembangunan tersebut secara nyata mengurangi kesenjangan dengan wilayah perkotaan, sekaligus memberikan rasa percaya diri bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan, bahwa mereka merupakan bagian penting dari pembangunan nasional itu sendiri. Nah, peran Kementerian PU juga meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini diwujudkan melalui program uh, makanan bergizi gratis atau MBG. Nah, dari Kementerian PU ini kita menyediakan SPPG di seluruh provinsi di Indonesia. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari kerjasama dengan Badan Gizi Nasional dengan tujuan mendukung pemenuhan gizi generasi emas di Indonesia. Dan di sisi lain juga ada pembangunan sekolah rakyat yang juga menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan non formal bagi anak-anak di pelosok dan tidak mampu. Contohnya itu di NTT ya, itu sekolah rakyat hadir untuk membangun
untuk anak-anak yang tidak hanya dalam belajar membaca dan berhitung, tapi juga dalam memperoleh keterampilan sederhana. Dan mereka juga di sana diajarkan untuk mandiri. Nah, untuk dalam pelaksanaan pembangunan ini, kita kan tahu ya, kalau Kementerian PU itu tahun ini itu lumayan terkena efisiensi. Nah, Kementerian PU ini juga terbuka dalam keterlibatan sektor swasta. Hal ini diwujudkan melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, yang keterlibatan pihak swasta ini memungkinkan pembangunan infrastruktur dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan berkesinambungan. Nah, untuk KPBU ini nanti mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mbak Salwa ya. Nah, jadi intinya dari peran Kementerian PU itu bukan hanya terbatas pada pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas fisik lainnya. Ini lebih jauh lagi. Jadi kita tuh memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat fondasi bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, infrastruktur yang handal, kualitas sumber daya manusia meningkat, dan kerjasama lintas sektor merupakan modal penting bagi kita untuk mewujudkan visi dari presiden kita itu Indonesia Emas di tahun 2045. Sekian Mas Taufan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu sangat sangat kompleks ya Kak. Ternyata penjelasannya di mana ternyata Kementerian PU itu memiliki peran yang besar baik dalam pembangunan maupun pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk Kak Salwa. Halo Kak, Iya, halo Mas Taufan. apakah Terima ada kasih. tambahan? Iya, Silakan Kak waktunya. terima kasih atas kesempatannya. Karena kebetulan saya berasal dari UNOR Direktorat Jenderal Pembiayaan, jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit skema pembiayaan yang dimiliki oleh Kementerian PU yang berhubungan dengan pemerataan pembangunan. Yang sebelumnya udah disinggung dikit nih sama Mas Alfian. Oke, jadi salah satu masalah besar Indonesia adalah seperti yang kita semua ketahui ya, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Infrastruktur banyak terkonsentrasi di Jawa, sementara kawasan timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan NTT masih sangat tertinggal. Kondisi ini tentu saja menghambat mobilitas, akses layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, Kementerian PU sekarang itu membawakan skema pembiayaan baru yang dikenal dengan nama KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, yang dimana KPBU ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menjawab persoalan pemerataan bangunan. Karena untuk poin pertama yaitu kita membuka sumber pendanaan baru. Mungkin kita semua udah tahu ya, ini lagi zamannya efisiensi. Nah, dengan KPBU ini, pembangunan infrastruktur itu nggak hanya bergantung pada APBN atau APBD seperti sebelumnya. Jadi sekarang itu swasta bisa masuk untuk mendanai proyek di daerah, sehingga pembangunan bisa lebih merata, termasuk di wilayah 3T. Kemudian yang kedua, KPBU bisa meningkatkan pemerataan akses infrastruktur karena proyek KPBU ini diarahkan ke sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, semisal air minum, sanitasi, dan transportasi publik. Hal ini mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam hal akses layanan publik. Lalu selanjutnya, ini dapat mendorong investasi daerah. Karena dengan adanya infrastruktur yang layak, daerah di luar Jawa bisa lebih menarik bagi investor. Contohnya KPBU pembangunan SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum di Semarang Barat atau proyek KPBU Jalan Tol di Sumatera. Kemudian yang terakhir, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Infrastruktur yang dibangun lewat KPBU memudahkan mobilitas barang dan jasa, lalu juga mempercepat konektivitas dan pada akhirnya meningkatkan ekonomi lokal. Mungkin cukup sekian, Mas Taufan. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Salwa. Coba akan saya sedikit rangkum mengenai materi kedua ini yaitu pemerataan ekonomi dan pembangunan. Tadi Kementerian Pekerjaan Umum ternyata memiliki pengaruh yang besar ya Kak untuk pembangunan di Indonesia di mana jika tidak salah dengar tadi telah membangun 1.500 kilometer kurang lebih 1.500 kilometeran jalan di Indonesia. Apakah benar seperti itu Kak Alfi? Iya betul Mas Taufan. Ya, di mana itu membuktikan bahwa Kementerian PU memiliki peran yang besar dalam melakukan pembangunan agar pembangunan itu tetap terjadi di Indonesia. Kemudian untuk yang kedua, meskipun pembangunan itu ada di Indonesia, namun ternyata masih ada ketimpangan di mana pembangunan di Jawa lebih menjadi pusat seperti itu, di mana eh, ini masih menjadikan PR bagi Kementerian Pekerjaan Umum untuk memeratakan pembangunan yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk efisiensi sendiri, sekarang swasta dapat masuk untuk membangun
ikut membangun Indonesia dengan memberikan pendanaan terutama di wilayah-wilayah 3T. Apakah benar seperti itu, Kak Salwa? Iya, betul. Jadi KPBU punya sangkutan langsung dengan pemerataan pembangunan karena membuka peluang investasi swasta untuk membangun infrastruktur di daerah yang selama ini terabaikan. Dengan begitu, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan di Jawa atau mungkin sekarang udah mulai besar-besaran di Sumatera ya, tetapi juga merata ke seluruh pelosok Indonesia. Oke, baik. Itu adalah materi kedua di mana ternyata sangat-sangat banyak pengaruh Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan di Indonesia, terutama dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan meskipun masih memiliki PR. Kemudian, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Salwa dan Kak Alfi yang telah memberikan insight dan pandangannya terhadap subtopik yang kedua ini. Lanjut kepada subtopik yang ketiga sekaligus yang terakhir nih, teman-teman. Mengenai pemenuhan akses air minum aman sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2023 ya. Untuk Kak Yogi dan Kak Salsa, halo Kak. Halo. Halo. Oke, tanpa buang-buang waktu lagi, silakan Kak Yogi dan Kak Salsa untuk menjelaskan apa sih itu pemenuhan akses air minum aman sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2023. Silakan. Langsung kita mulai saja. Jadi kalau kita lihat tuh data terbaru yang tahun 2024 itu akses air minum air di Indonesia itu sumber yang tinggi. Itu dari BPS itu sekitar 92%, lebih tepatnya itu 92,64%. Artinya sebagian besar masyarakat kita itu sudah bisa mengakses air dari sumber yang dianggap layak, kayak sumber bor, ledeng, air hidung, dan air hujan. Nah, dapat akses air lain ini tinggi, akses air minum yang benar-benar aman atau bebas kontaminasi sesuai dengan standar kesehatan itu masih rendah. Itu cuma sekitar 11-12% dari total rumah tangga di Indonesia. Nah, ini sama PR besar untuk Kementerian PU. Nah, terus target pemerintah itu gimana? Targetnya itu sesuai dengan SDG, Sustainable Development Goals. Indonesia itu pengen punya 100% akses air minum layak di tahun 2030. Tapi kalau kita bicara soal aman, tadi data bertahan. Kemarin tahun 2024 ditargetkan naik ke sekitar 15%. Harapannya nanti 2030 pun akan melonjak jauh lebih tinggi dengan cara memperkuat kualitas sumber air, sistem pengolahan dan distribusi. Jadi bukan cuma soal nambahin pipa atau sumur, tapi juga memastikan air benar-benar sesuai dengan standar kesehatan. Ya karena saya dari BPIW, saya kalau dikaitkan dengan akses pemenuhan air minum yang aman dan layak ini, biasanya itu dikaitkan dengan koordinasi dengan daerah, mulai dari tingkat kota, terus provinsi sampai nasional. Terus bagaimana caranya semua daerah di Indonesia ini bisa mendapatkan penempatan akses air minum yang aman ini? Biasanya kalau desa itu melalui proses musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan nasional yang berada di tingkat provinsi sampai nasional. Terus bisa juga lewat SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nanti akan dibahas lagi usulan tersebut pada rakor Tekbang. Nah, biar bisa disinkronkan dengan kementerian yang terkait. Tapi nggak cuma ngusul aja, ada syaratnya. Pemerintah daerah pun harus punya dokumen teknis seperti RISPAM, BED, studi kelayakan, data kebutuhan pelayanan. Kalau dokumen lengkap, baru masuk ke pendanaan kayak DAK, DAK Fisik Air Minum, SBSN, atau program dari kementerian. Nah, sini barulah masuk peran BPIW tadi, ya, yaitu menyelaraskan usulan daerah biar pas sama rencana besar pembangunan infrastruktur wilayah. Jadi kalau ada daerah yang ngusulin proyek air minum, BPIW bakal ngecek dulu, apakah usulan itu sesuai dengan rencana tata wilayah, nyambung nggak sama RPJMN, ada nggak hubungannya sama dengan dokumen teknis kayak RISPAM, dan paling penting banget itu apakah usulan tersebut sesuai dengan standar kesehatan lingkungan yang diatur pada Permenkes nomor 2 tahun 2023. Nah, baru masuk ke poin kunci di Permenkes 2023 ini itu merupakan kelanjutan dari tindak lanjut dari SDG tadi. Nah, ini tuh isinya tuh dokumen yang mengatur soal standar kualitas air minum. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang isinya bisa kita lanjutkan ke Mbak Salsa. Oke, makasih Mas Yogi atas penjelasannya.
Mungkin di sini aku mau melengkapi juga ya dari Mas Yogi terkait sebenarnya apa sih akses air minum aman itu? Kurang lebih gini, jadi air baku yang udah disiapkan oleh teman-teman SDA tadi, yang udah dijelasin sama Mbak Nurul, sama Mas Yotam, itu akan diolah terlebih dahulu di instalasi pengolahan air, dan kemudian akan didistribusikan di jaringan perpipaan. Nah, apakah sudah cukup dari situ aja dan bisa dikatakan sebagai akses air minum aman? Belum tentu. Kita harus menguji juga nih, apakah airnya sudah sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023 terkait baku mutu air minum. Nah, tadi kan udah dijelasin ya terkait perencanaannya dari Mas Yogi. Nah, mungkin dari aku akan menjelaskan terkait pelaksanaan uji laboratoriumnya, karena kebetulan di unit kerjaku ini di Balai Teknik Air Minum, kami ini mendukung target pencapaian akses air minum di bagian terhilirnya, yakni memberikan layanan pengujian air. Kebetulan para penggelanggan kami ini nggak hanya dari sektor masyarakat umum aja, melainkan juga termasuk sektor swasta atau bahkan pemerintah juga. Nah, dalam pelaksanaannya ada banyak risiko yang dapat terjadi. Salah satunya adalah benturan kepentingan di mana pengujian yang dilakukan ini berpotensi untuk diminta oleh pelanggan untuk dipercepat mungkin ya, sesuai apa dari SOP yang berlaku. Menggunakan kekuasaannya mungkin atau kewenangannya saat mengajukan pengujian. Tapi untungnya di Betam sendiri ini kami sudah mendapatkan sertifikasi ISO 17025 tahun 2017 yang telah diakreditasi oleh KAN juga. Sehingga harapannya dengan ini saat kami melayani pelanggan itu sudah dapat disertakan alasan administratifnya bahwa kami ini wajib loh melaksanakan langkah pengujian tiap parameter sesuai aturannya. Jadi udah nggak ada lagi nih kebohongan di antara kita, antara pelanggannya ataupun dari kami pihak laboratoriumnya, sehingga kami sama-sama mendukung capaian akses air minum aman sesuai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin memang isu capaian akses air minum aman ini lumayan berat ya untuk dijalankan oleh kita semua, tapi kami dari Kementerian PU ini sangat berupaya dan berkomitmen untuk menyediakan hasil yang terbaik dan sesuai aturannya juga. Jadi kami tidak melanggar aturan yang ada. Mungkin itu sih kalau dari saya, Mas Tovan. Oke, baik. Izinkan saya kembali merangkum sedikit tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Yogi dan Kak Salsa nih. Untuk saat ini, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai sekitar 92,6 sekian persen. Artinya, sebagian besar masyarakat sudah memiliki sumber air yang layak, seperti sumur bor atau leding dan semacamnya. Namun, sayangnya teman-teman, akses air minum aman dalam konteks ini adalah bebas kontaminasi dan terjamin kualitasnya masih tergolong rendah, yaitu 11 hingga 12% saja. Dan tantangan utamanya adalah kualitas air isi ulang, rendah cakupan jaringan perpipaan, serta keterbatasan pengawasan mutu air minum di tingkat daerah. Apakah benar seperti itu, Kak Yogi? Betul. Nah, kemudian untuk harapannya saat ini dari Kementerian Pekerjaan Umum sendiri dapat meningkatkan persentase itu sehingga akses air minum aman yang bebas kontaminasi dan terjamin dapat meningkat yang tadinya awalnya 11% sampai 12% menjadi lebih tinggi lagi. Karena mengingat air minum layak di Indonesia sudah tinggi yaitu 92,64% pada tahun 2024. Diharapkan di kemudian hari di tahun-tahun berikutnya Kementerian Pekerjaan Umum dapat meningkatkan persentase itu menjadi lebih tinggi lagi. Bukankah seperti itu, Kak Salsa? Iya, betul banget Mas Taufan. Dan juga ini juga harus disertakan bukti dukung yang kuat ya dari hasil laboratoriumnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Salsa dan Kak Yogi atas materi ketiganya yang membahas tentang pemenuhan akses air minum aman sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2023. Kemudian, pada sesi terakhir ini teman-teman, izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan tentang tiga materi yang telah kita dengarkan dari tadi dari Kak Yotam, Kak Nurul, Kak Alfi, Kak Salwa, Kak Yogi, dan Kak Salsa mengenai air, pemerataan ekonomi, pembangunan, dan air bersih yang layak minum. Untuk Kementerian Pekerjaan Umum sendiri telah memiliki banyak kontribusi dalam mendukung asta cita presiden terpilih dan wakil presiden terpilih kita, di mana di dalam asta cita tersebut banyak sekali tujuan yang bersinggungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dan kemudian Kementerian Pekerjaan Umum menjadikannya sebagai sebuah tujuan untuk memenuhi ataupun memperbaiki ataupun membenahi segala hal yang berbau dengan pembangunan, pemerataan ekonomi, ataupun pemenuhan air bersih seperti itu. Selain itu,
Kementerian PU sendiri memiliki target yaitu PU 608 di mana 6 berarti efisiensi investasi dengan ISOR kurang dari 6, pengentasan kemiskinan menuju 0% dan pendorong ekonomi dengan target 8% dalam tahun 2029. Mumpung ada sedikit waktu, saya ingin meminta sedikit closing statement nih. Mungkin dari yang materi pertama dulu atas materi ketahanan air dalam pendukung swasembada pangan dan energi. Untuk Kak Yotam maupun Kak Nurul mungkin ada closing statementnya. Baik, terima kasih Taufan. Jadi izin ingin kita rangkum ya dari apa yang telah saya sampaikan tadi bahwa ketahanan air ini merupakan salah satu modal yang penting untuk mencapai baik itu swasembada pangan maupun swasembada energi khususnya di bidang itu ya. Jadi tentunya Kementerian PU ini sangat sebagai leading sektor sangat berusaha maksimal untuk memberikan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas serta pengelolaan air yang berkelanjutan. Itu saja dari saya mungkin. Kak Afan, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yotam. Untuk Kak Nurul, apakah punya closing statement? Sudah, Mas. Oke, baik. Untuk yang kedua, atas materi pemerataan ekonomi dan bangunan, apakah Kak Alfi dan Kak Salwa memiliki closing statement? Boleh sih. Jadi pada akhirnya sih peran Kementerian PU itu bukan hanya sebatas membangun infrastruktur fisik ya, tapi juga memastikan manfaatnya itu dapat dirasakan dan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti melalui program strategis, pembangunan di kawasan 3T, program peningkatan kualitas SDM, hingga kolaborasi dengan pihak swasta. Sehingga Kementerian PU ini membuktikan diri bahwa motor penggerak pemerataan ekonomi nasional. Kurang lebih gitu, begitu sih, Beb. Baik, terima kasih untuk Kak Alfi. Kak Salwa, apakah memiliki closing statement? Ya, mungkin dari saya singkat aja ya. Jadi KPBU itu bukan sekadar skema pembiayaan, tetapi wujud sinergi antara negara dan swasta untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan. Nah, melalui KPBU, keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi penghalang bagi terwujudnya infrastruktur yang merata, modern, dan berkelanjutan. Inilah jalan bersama untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan visi Indonesia maju. Baik, terima kasih untuk Kak Alfi dan Kak Salwa. Selanjutnya materi terakhir teman-teman. Untuk Kak Yogi dan Kak Salsa, apakah ada closing statement? Ya, dari Kementerian PU itu sangat berperan itu sebenarnya sangat besar, terutama dalam memenuhi cita-cita milik Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sekarang. Nah, dan kita berharap ini semua bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum secara luas. Baik, terima kasih Kak Yogi. Untuk Kak Salsa, apakah ada closing statement? Ada mungkin singkat aja sih quote of the day dari aku. Mungkin gini, target tetap perlu dicapai, tapi integritas jangan dilalai. Closing statement yang sangat unik dari Kak Salsa. Terima kasih Kak Salsa. Dan itulah teman-teman, akhir dari podcast kami dari kelompok 4 batch 4 kelas A CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Saya atas nama teman-teman kelompok 4 batch 4 memohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan, ataupun ketidakenakan dalam podcast kami ini. Saya atas nama teman-teman kelompok 4 batch 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.